Oke, di video kali ini kita akan coba melakukan simulasi impact ya dinamik untuk pada wheel. Oke, langkah pertama seperti biasa kita buka ANSYS Spaceclaim ya di 2023 R1 di sini. Kemudian nanti akan muncul jendela ANSYS Spaceclaim seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan coba melakukan opening. Di sini ya kita open. Kemudian nanti di sini kita akan mengimport geometrinya ya, nanti bisa dalam bentuk format apapun. Di sini kita akan buka ini imp trial1.scdoc. Nanti mau pakai format yang lain juga bisa. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kita punya 3 buah geometri ya. Pertama dari strikernya di sini, jadi dari nanti penabraknya ya. Kemudian di sini ada surface dari ban. Kemudian di sini juga ada solidnya seperti itu. Nah, di sini kalau coba kita klik desain section ini ya, section mode di sumbu Y misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat nanti bisa digambar seperti ini ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya, jadi nanti mau dibikin solid element bisa atau shell element bisa, tapi di sini kita akan demonstrasikan yang shell element. Nah, jadi untuk yang shell element sendiri nanti contohnya di sini shell element dari si ban ya, dari si tire. Nah, kemudian nanti dia dihubungkan dengan si surface ini. Akan dihubungkan ke si wheel-nya ya. Wheel rimnya di sini ya, dia akan dihubungkan di sini. Nah, nanti kita perlu pastikan bahwa geometrinya ini nyambung ya. Ya. Dia secara part terpisah, tapi harus dipastikan di sini benar-benar nempel ya. Kira-kira nempel lah ya. Sekarang kita kembali ke mode ini. Jadi nanti geometrinya seperti ini. Ya. Kemudian ini strikernya nanti ya yang akan mengimpact di sini. Kemudian di sini kita kasih nama ya. Sebenarnya ini opsional aja, mau kasih nama boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Bebas. Oke. Ini nanti akan muncul di name selection di ANSYS. Oke. Seperti ini. Nah, sebelum kita masuk, nanti kita pengen mesh kita itu nyambung ya antara mesh dari si wheel. Ya, ini kita kasih nama aja ya. Tire gitu ya. Kita kasih nama tire. Kemudian ini kita kasih nama wheel. Wheel. Terus di sini kasih nama impact. Strikernya ya. Impact gitu deh. Oke. Nah, kemudian nanti kita menggunakan approach yang ini, nanti kita akan asumsikan dia sebagai rigid body. Ya, jadi dia tidak fleksibel. Ya, jadi nanti ini rigid ya. Jadi kalau di ANSYS LSDNA itu kita harus memisahkan antara part body sama yang rigid, mana yang fleksibel ya. Jadi nanti ini kita klik kanan, move to new component, ini kita masukkan dalam dia rigid body. Ya, rigid. Kemudian nanti yang bagian ini sama ini dia fleksibel ya, dia bisa terdeformasi ya. Deform. Ya. Ini. Dan kita kebetulan di sini untuk yang deformnya kita pengen bikin nanti mesh-nya itu bisa nyambung. Ya, bisa nyambung. Nah, sekarang kalau kita klik workbench di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat connected bodies ya. Nah, di sini tidak nyambung, belum nyambung ya. Nah, kalau misalkan kita klik ini, ya, kita escape dulu. Klik ini, ya, kemudian kita pilih share. Jadi nanti yang ada di dalam anggota deform ini kan anggota deform ada 2 ya, wheel sama ini. Nanti dia akan saling sharing. Klik share aja. Nanti mesh-nya itu akan nyambung ya, dari sini ke sini ini akan nyambung gitu ya. Kalau kita cek di sini, ya, ini ada warna biru nih, artinya ini mesh-nya nyambung. Nah, tips supaya nyambung apa? Supaya itu tadi pastikan itu nempel ya. Seandainya nggak nempel pun nggak apa-apa, yang penting deket gitu ya, deket sama ini sama ini tuh deket gitu. Ya. Jadi kalau sudah escape, pastikan di klik deform di sini dalam posisi share nih, rigid dia anggotanya cuma satu ya, IMP doang. Oke. Nah, nanti kan dia akan bengkok 13 derajat ya dari permukaan datar. Nah, nanti kita akan bengkokinya di ANSYS saja. Ya, di ANSYS aja, bukan di sini. Kalau sudah kita klik save. Ya, kita save. Oke. Ini kan namanya IMP trial 1 gitu ya. Spaceclaim. Kita masuk ke sini ke workbench ya seperti biasa. Kemudian kita LSDNA di sini. Drag and drop aja LSDNA. Dan kemudian langkah pertama seperti biasa sama ya, di engineering data kita perlu mendefinisikan steel kita yang nanti akan digunakan di wheel. Nah, kita di sini asumsikan menggunakan bilinear isotropic hardening ya untuk mengcapture fenomena plasticity-nya ya.
Kalau tadi default aja ya, nggak dipakai bilinear, nanti dia hanya meng-capture fenomena elastik aja. Nah, ini yield strength-nya katakanlah 340 misalkan. Misalkan 340, kemudian tangent modulusnya 1000. Oke. Nah, nanti boleh pakai model apapun ya. Ini karena ini buat demo aja, jadi pakai model yang sederhana. Nah, nanti kalau misalkan mau pakai model yang lebih ini multilinear isotropic hardening ya, biasanya kan kita mau masukin kurva stress strain-nya nih. Jadi tinggal masukin ke sini aja. Nanti jangan ada plastiknya. Nah, ini makanya ini dicoret ya. Ini dicoret, bisa dilihat nanti misalkan ketika strain-nya sekian, misalkan stressnya 340. Ya, jadi ini benar-benar kita buka membuat kurva plastik stress versus strain-nya gitu. Tapi ini kita nggak pakai, kita pakai yang sederhana aja ya, bilinear isotropic hardening. Jadi kita pakai ini. Mana tadi? Oh, ini kita bilinear. Kan tadi bilinear isotropic hardening kita masukin ulang. Oke. Ini dalam kondisi MPA, ini MPA. Kita mau misalkan yang strength-nya 320, kemudian tangent modulusnya sekitar 1000 MPa. Jadi seperti ini. Nanti ini akan kita assign ke si wheel-nya. Nah, untuk tire-nya ya kan, sebenarnya tire itu bisa beberapa approach ya. Bisa beberapa pendekatan, tapi di sini kita akan menggunakan pendekatan elastik ya. Kalau misalkan point of interest kita adalah analisis dari si rubber, tire-nya, maka lebih sebaiknya menggunakan model-model rubber ya. Seperti misalkan yang ada di sini, ya seperti matte simplified rubber, atau misalkan ya menggunakan digabung ya antara matte simplified rubber sama matte orthotopic elastic misalkan. Seperti itu. Karena kan ban itu punya berbagai macam part ya. Ada bednya, ada threadnya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Oke, jadi nanti untuk yang ini karena point of interest kita adalah wheel-nya, bukan bannya, jadi kita asumsikan aja gitu, dia sebagai elastik gitu ya. Jadi di sini kita pakai material elastik, material elastik. Sini kita masukin densitasnya, kita ambil dari sini aja datanya. 7850. Salah, bukan yang ini. Ya, ini. Ya. Ini 3890. Ini 3890. Oke, kemudian ngambilnya ini 2,461 GPa. 2,461 GPa. Ini dalam GPA ya. Nah, ini kan kecil banget ya, karena namanya juga rubber, ininya kecil, jadinya dia elastisitasnya stiffness-nya kecil sekali kan, jadi dia gampang melar, jadi yang modulusnya sangat kecil ya, makanya kecil ya. Kalau ini kan 210 ya, tapi ini sangat kecil ya, karena dia juga namanya juga dia elastik ya, rubber. Kita asumsikan elastik 0,323. 0,323. Nah, ini approach ini juga dipakai kalau misalkan kita pengen ini approach ini juga dipakai gitu untuk simulasi mobil ya biasanya ya. Karena point of interest-nya kita pengen tabrakan mobil itu kan point of interest-nya kan bodi mobilnya bukan bannya. Jadi bannya nggak usah terlalu kayak harus rubber banget gitu. Ya, yang kompleks-kompleks banget gitu. Tapi sebaiknya nanti dimodelkan dengan rubber juga bisa gitu. Tapi ini kita asumsikan pakai elastik. Ya, elastik. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian kalau sudah ini di close aja, kemudian kita masuk ke model, double klik di model seperti biasa. Oke, langkah pertama kita import tadi geometrinya, klik import, kemudian from file, kemudian all files di sini. Kita klik EMP trial 1. Ya. Ditunggu.
Oke, kalau sudah kita langsung saja ke sini ya. Jadi ini kita asumsikan si part ini tadi namanya rigid ya, di bagian sini. Dia akan berlaku sebagai rigid body ya. Kemudian yang wheel ini dia fleksibel, kemudian tire juga fleksibel. Dan di sini kita asumsikan misalkan si tire-nya itu tebalnya 12 ya, karena dia shell, jadi kita harus mendefine kira-kira ininya berapa gitu, tebalnya itu berapa. Oke, langkah berikutnya kita akan coba memodifikasi dari si, kita akan meshing dulu deh kalau gitu. Kita akan meshing dulu. Nah, sebelum meshing ini nanti body interaction-nya ini nabrak ini, kita akan asumsikan nanti antar body itu tabrakan ya dengan koefisien geseknya 0,3 ya, kita asumsikan seperti itu. Kemudian nanti untuk proses meshingnya kita akan menggunakan sizing di bagian sini, ini dan ini ya, tahan kontrol, karena disarankan sih meshingnya uniform gitu ya kalau untuk kita running kasus-kasus explicit dynamics gitu. Ini kita bikin no aja ya supaya lebih uniform, jadi bikin no. Ini coba dibikin hard ya biar dipaksa. Ini coba di sini kita 4 elemennya kita paksa jadi 4 ya. Kemudian di fitur size-nya 1 aja. Okay. Next bagian ini sizing ini kita perintahkan supaya ukurannya 20 mili. Ini nggak masalah karena yang penting dia mesh-nya itu bisa bentuk kurvaturnya aja ya. Tapi ini nggak ada kurvatur jadi nggak usah terlalu ini. Lagian juga dia rigid ya, bukan flexible part. Oke, kalau sudah coba kita masuk ke tahap meshing dulu. Generate mesh. Tunggu. Coba di stop dulu ya. Di stop dulu, ini clear ya, kita clear generated mesh. Coba kita meshingnya paralel ya. Nah, kalau untuk yang partnya banyak sih paralel disarankan ya. Oke, ini meshingnya sudah selesai. Nah, di sini bisa dilihat ya, meshnya cukup padat. Kita dari statistik sekitar 653.000 elemenan, kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa elemennya tuh ini ya, nyambung ya. Oke. Nah, sekarang ini kita ini dulu ya. Kita apa namanya? Kita cek dulu dengan menggunakan section plane. Apakah sudah proper atau belum? Misalkan kita potong di sini. Ya. Nah, ini kan harusnya arahnya ke dalam ya. Jadi nanti di bagian sini kita ubah nih. Ini kan dia jendolnya itu keluar nih meshnya. Ini jendolnya keluar ya. Jadi caranya klik display. Nah, ini kan ticknya nih. Ini dalam kondisi ini. Ya, ini kita jendolnya kan keluar ya, kan harusnya jendolnya ke dalam gitu ya. Penuhnya itu ke dalam. Jadi nanti di bagian tire nih yang tadinya middle, ini jadi coba aja ya antara top sama bottom ya. Top. Oh, bottom berarti bottom. Sini bottom tire bottom. Oke, ya dia arahnya ininya ke dalam gitu ya. Jadi sebenarnya ininya ke dalam gitu. Ini dihilangin lagi aja. Oke, kalau sudah, kemudian kita langsung saja ke memiringkannya. Memiringkan ininya menjadi 13 derajat. Ini coba kita ulangi dulu. Ya, seperti ini ya. Ini kita memiringkan 13 derajat. Caranya tinggal klik kanan di model insert, kemudian di sini part transform. Ya, kita pilih partnya ini tentu. Ya, kita pilih ini partnya. Kemudian di sini kita pengen dia rotate berdasarkan sumbu X dong berarti ya.
Nah, kita pengen rotate dia berdasarkan sumbu X. Rotate X 13 derajat. Oh, kebalik berarti minus ya, minus 13 derajat. Oke. Nah, ini nanti di rotate jadinya kayak ini, before afternya kayak gini. Kemudian nanti si impact-nya juga ini harus kita transform juga, insert part transform si impact-nya. Kita bikin apply, ya kan? Ini kita kita deketin ya. Ini kita transform dulu ya. Nah, sekarang ini coba kita deketin ke bawah ya. Jadi ini min Z ya. Kita turunin min 100 gitu. Oh, tembus min 60, min 65. Ya, sebaiknya nanti deket ya. Min 70 deh. 75. Ini kira-kira aja ya. Kira-kira dibikin deket aja. 80. Terlalu dekat ya. Berarti di 75. Sip. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, kemudian dari atas coba kita pandang dari atas. Kayaknya perlu kita geser supaya dia kena sisi ininya, wheelnya ya. Ini kita geser ke sumbu Y ya. Kita geser ke sumbu Y. 10. Enggak, 20. Jadi biar nutup ini ya, dia menutup ini. Mungkin sekitar 40. 40 dia di sini jatuhnya. Mungkin 50 deh. Oke. Ini kira-kira seperti ini. Sekarang kita langsung transform ya. Transform. Nah, ini enaknya transform dulu, nanti meshingnya ya tetap gitu ya. Jadi kita nggak usah meshing ulang gitu. Nah, ini miring seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah, next langkah berikutnya adalah kita akan coba memasukkan settingan-settingan. Ya, dimulai dari fix support. Jadi fix supportnya ya seperti biasa gitu. Fix support pakai ini. Ya. Kemudian kita define gravity. Gravitasi, mana gravitasi? Standard gravity berarti min Z. Ya benar ya, arahnya ke bawah. Setelah gravity kita masukin initial condition ya. Initial condition dari si ini apa namanya? Dari sini ya. Insert drop height ya. Jadi tingginya. Jadi ini kan kita pengen assign ini kecepatannya berapa ya? Ini kecepatannya kita apply si body ini. Dia kecepatannya ini kan drop test ya, jadi kayak dijatuhin ya kan. Ya, misalkan dia dari ketinggian 320 misalkan, nanti tergantung regulasinya ya, ketinggian berapa gitu. Ini arahnya min Z ke bawah, berarti ke bawah jatuh dari ketinggian 320. Jadi nanti dia akan menghitung impact velocity-nya di sini ya, pakai rumus akar 2GH gitu. Jadi ini kita masukin H-nya aja, nanti si ANSYS ngitung sendiri secara otomatis. Oke. Kemudian nanti setelah ini kita akan memasukkan settingan dari waktunya. Ya, jadi kita pengen simulasi berapa detik ya. Misalkan di sini kita pengen simulasinya 3 milisecond gitu. Ya. 0,3 min 2 ya. Kayaknya itu udah selesai gitu ya. Kayaknya udah selesai gitu. Runningnya. Sekitar ini ya. Nanti kita asumsi aja udah selesai deh segini ya. Kayaknya sih selesai, jadi dia nabrak gitu ya, jatuh, terus nanti dia udah narik lagi ke atas gitu. Oke. Kemudian kita pengen limit karena ini apa namanya si bodinya ini kita limit ya, karena bodinya ini berupa rigid ya, jadi kita limit rigid body constraint. Diklik ini, apply. Jadi kita batasi gerakannya arah sumbu Z aja dia. Ya, jadi free. Nanti dia nggak boleh ke kanan kiri, misalkan dia constraint ya, arah sumbu Z aja gitu. Oke. Ini oke, kalau sudah, kemudian kita pengen melakukan supaya nih si bannya ini ada tekanan ya, supaya bannya ini ada tekanan,
Ya, kita coba hilangin dulu nih, kita pilih body, kita hide body, kita kasih modul yang namanya airbag. Airbag di sini kita pakai permukaan ini ya, semuanya. Ini kita hilangin dulu deh. Ini hide body ya. Jadi ini kita pilih semua. Sini dalamannya dia nanti akan ngembang gitu kan. Akan ngembang, ini bla 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 ini sebenarnya dari eksperimen sih, tapi kan karena point of interest kita tire, jadi ini kita tinggal masukin dari data umum typical value-nya aja ya. Jadi kayak sini damping factor-nya 15. Kemudian nanti yang bagian sini atau ini 0 aja, sama aja. 0 aja. Terus nanti di bagian apa namanya? Ini koefisiennya ya. Ini koefisiennya kita pakai data dari sini. Coba saya cek dulu. Ini 3,2 Mn 4 ya, 3,2 Mn 4. Oh ini ya 3,2 Mn 4 ya. Oke, jadi nanti yang ini kita pakai 3,2 Mn 4, 3,2 Mn 4 nih. Nah ini nanti lama-lama dia turun ya 3,1. Oke, ini nggak masalah ya. Nah jadi ini sebenarnya koefisien yang mengatur ya, inflasi dari Siban gitu ya. Jadi yang menggambarkan hubungan antara relatif volume ya, volume ya kan, sama si pressure dari Sibannya gitu, pressure. Nah ini nanti sebenarnya kalau uji ya itu kita tinggal apa namanya, uji si bannya itu diisi angin ya kan, volumenya nambah terus nanti pressure-nya berapa, nanti kan kira-kira kurvanya jadi kayak gini ya. Nah ini koefisien yang mengatur ini miringnya ini kan, sininya itu ya ini si koefisien ini CN ya istilahnya, ini dapat dari typical value aja ya, typical value-nya. Oke, terus ini udah, udah. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke settingan aja. Ya, ke analisis setting, kita masukin mau run di 8 CPU, ya enter. Nanti kalau 16 ya 16 ya. Kemudian nanti output controls-nya. Jadi ini nanti kita untuk setting kira-kira berapa sih setiap berapa kita mau nge-save gitu ya. Nah, di sini kita nanti akan jadi dari 0 sampai 0,03 ya, simulasikan 0,03. Itu kita akan ngambil 200 data gitu. Kalau 300 berarti nanti 0,03 dibagi 300. Ini datanya itu sangat banyak sekali gitu ya. Ini jadi banyaknya data dipengaruhi oleh tingkat ininya kita nih mau sebanyak apa ngambilnya dari 0 sampai 0,03 tadi. Ini 300 data yang kita ambil ya. Dan dia equally space point gitu, diambil secara merata gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi 0,03 gitu, 0,03 ya dibagi 300. Ya, dia nanti akan ngambil data di setiap 0,001 ngambil data, 0,01 ambil data, 0,1 ambil data gitu. Ya. Jadi nanti hasilnya lebih smooth gitu kalau misalkan makin banyak, tapi tadi memorinya makin gede gitu. Ya. Oke, kalau sudah sekarang kita akan coba ambil edit mesh-nya, kemudian kita ambil stress equivalent conmission stress, kemudian kita ambil deformation-nya ya. Ini edit mesh, nanti kita coba nih show all body dulu. Kita ambil semuanya, coba edit mesh-nya. Oh bisanya fleksibel doang ya, dua-duanya. Nah ini tiga-tiganya kita coba ambil edit mesh-nya kira-kira berapa. Terus sebelum running kita coba setting di analisis setting akan menggunakan automatic mesh scaling. Ini yes ya. Jadi ini
fungsinya adalah untuk melakukan mass scaling ya. Biasanya dilakukan untuk mempercepat waktu simulasi. Ya, jadi time step-nya itu kita masukin time step ya secara manual di sini. Time step-nya mau semakin kecil, semakin akurat, tapi nanti running-nya jadi lama gitu. Di sini kita pakai 1 min 7 aja ya. Kalau 1 min 5 bisa jadi running-nya cepat ya, tapi akurasinya kurang bagus gitu. Nah, kalau misalkan time step-nya terlalu besar ya 1 min 5 misalnya 1 min ya 1 min 5 itu termasuk besar ya. Kalau terlalu besar nanti dia ada edit mask gitu. Jadi masanya itu kayak ketambah gitu. Makanya di sini tadi saya ngambil edit mask. Edit mask nih untuk ngecek nih apakah ada masa tambahan, masa virtual gitu. Nah, masa virtual ini kayak masa semu gitu untuk mempercepat waktu simulasi gitu. Jadi ini perlu dicek juga gitu. Oke, kalau sudah jangan lupa di save project ya. Nah, ini dari tadi ternyata belum dicek. S. Oke, sekarang kita akan coba running. Ya, silakan klik di sini running. Kita solve aja. Nah, untuk mengecek ininya, barangkali nanti ada peringatan dan sebagainya. Nah, di sini ya bisa dilihat. Di sini kita bisa lihat ya, ada edit mesh. Edit mesh-nya sekian nih, sangat kecil sekali ya. Jadi kayak masanya tuh ditambah 0,01 ya, tapi ini kecil banget ya. Harusnya edit mesh ini sebaiknya 0 gitu ya. Ini kan 0 ya, sangat kecil sekali. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau percepat lagi, ya kan, ini kan edit mesh-nya sangat kecil sekali ya. Ini kita stop aja ya. Ini biar running-nya agak cepat. Jadi ini dibikin 2 gitu. Nanti kita cek aja edit mesh-nya kembali gitu. Kalau misalkan edit mesh-nya cuman 1% dari totalnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu pengaruh ya. Jadi nggak apa-apa gitu, digedein lagi. Dan ini coba kita cek edit mesh-nya berapa, dia ngitung edit mesh nih di awal-awal. Physical mesh, edit mesh, nah ini masih sangat kecil juga ya, masih sangat kecil. Rasionya nih 0,01 ya, jadi oke lah gitu, masih sangat kecil sekali. Nah, ini saya running di 8 core ya. Running 8 core. Oke. Jadi ini posisinya kita sedang running ya di sini. Nah, nanti kalau misalkan kita mau nge-track hasil kita bisa klik kanan, klik switch automatic mode di sini. Nah, ini kita bisa nge-track. Ini juga kita bisa track. Nah, ini kita bisa track edit mesh-nya berapa. Seiring berjalannya waktu itu kadang berubah-ubah ya edit mesh-nya. Cuman tadi adalah initial edit mesh gitu. Oke, kita akan coba mengplot stressnya juga. Switch to update mode. Stressnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Dia belum nempel. Nah, di sini kita bisa lihat ada pressure kecil banget 0,3. Ini karena inflation ya. Jadi sebenarnya ini sudah melakukan inflation. Kayak inflasi ya. Inflasi. Dari si tire airbag ya. Dan menggunakan modul airbag ini kan dia ngembang gitu ya. Jadi ada sedikit stres. Jadi merah ini jangan dikira banyak ya. Jadi ini cuman bagian kecil aja gitu, sedikit aja. Oke, nah misalkan kita ingin running ya di LS Dyna gitu ya, bukan di ANSYS sini misalkan. Ya, caranya adalah kita tinggal stop aja
Ini kita stop. Ya, misalkan kita pengen running di komputer lain yang ada LSDNA-nya gitu. Ini kita stop. Kita pengen runningnya di apa namanya, di LSDNA-nya ya. Ini kan workbench ya, Ansys Workbench LSDNA gitu. Jadi ini kita tinggal coba stop aja. Stop. Oke, ini sebenarnya udah ada hasil runningnya ya. Oke. Nah, caranya klik kanan, kemudian klik ini open solver file. Kemudian di sini ada input. Jadi nanti mau running di sini boleh, mau running di LS Dena-nya juga boleh gitu. Tapi saya sih sebenarnya lebih suka ngolah data di LS Dena karena lebih expert gitu ya di sini. Ini tinggal kita copy aja. Jadi nanti ada file namanya input.k, cuman satu doang. Ya, ini di copy terserah ya. Ini misalkan kita mau copy ke sini, folder manapun ya. Misalkan namanya Dena Run Impact gitu, Impact. Nanti di copy ke sini, ya Ctrl V. Ya, kemudian ini Ctrl C, ini di copy ya alamat ininya. Nah, di sini coba buka LS Run ya. Itu ada di ANSYS 2023 R1 ya kan. Di sini ada namanya LS Run, LS Dena Run ya. Kita buka. Ya. Nah, kita buka terus kita buka ini file yang tadi input.k-nya tadi ya, di alamat tadi nih. Dena Run Impact 1. Nah, kita buka. Ini kita open. Nah, ini kita mau pakai berapa core ya. Ini biarin memorinya otomatis saja. Nah, ini kita running di luar gitu ya. Kita runningnya di luar. Nah, ini bagusnya di stop aja. Ya, oke. Nah, ini sekarang kita akan coba running di luar ya. Biasanya kalau running di luar kan GUI-nya kan sangat sederhana ya kalau yang di LS Run ini dibandingkan pakai Workbench. Jadi mungkin runningnya bisa jadi lebih cepat gitu ya. Oke, jadi kita langsung runnya di sini aja, bla 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 bla. Yes. Oke. Oke, jadi nanti dia akan muncul di sini. Ya, impact 1. Ini tadi kan kita nih. Nah, ini nanti hasil simulasinya di sini semua. Nanti kita bisa olah data hasil simulasinya, kontur dan sebagainya gitu. Nanti bisa diambil. Oke, baik seperti itu. Videonya kita stop dulu ya sambil nunggu running. Terima kasih. Oke, di sini runningnya udah selesai. Ya. Nah, sekarang kita akan coba ngolah datanya ya. Sebenarnya ada dua cara untuk ngolah data. Bisa langsung lewat LS Dyna, bisa langsung lewat ANSYS Workbench gitu ya. Sekarang kita akan coba lewat LS Dyna dulu ya. Kita cek dulu sedikit. Oke, di sini sudah ada. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini end time-nya first time-nya 0, end time-nya di sini 0,03 ya, sesuai dengan simulasi yang kita kasih tadi. Ya. Oke, kalau kita klik animate di sini, nanti dia kalau kita slide ya, kita sliding gini, dia akan berubah gitu ya. Nah, posisinya ya sesuai kita slide-nya di mana. Oke, sekarang kita coba play dulu animasinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya, just gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat aja konturnya ya, mulai dari apa namanya, efektif plastik strain. Apakah ada deformasi plastik di sini? Ya, sebagai contoh, apakah ada deformasi plastik di sini? Di sini kita bisa lihat ada sedikit ya deformasi plastik. Ya, untuk model ini ya, untuk model tire ini, gitu. Oke, kemudian kita bisa lihat von Mises stress juga. Ya, von Mises stress ya. Oke, ini jangan bingung kenapa di awal kok ada stres ya, itu karena tire inflation tadi, ya kan ada inflasi dari tire ya. Ya ada ada uh, efek dari tire-nya yang ngembang gitu. Jadi di awal tuh ada kayak tekanannya gitu, sedikit. Dan ini dynamic ya, ininya konturnya.
Jadi pasti akan ada selalu yang warnanya merah ya di setiap waktunya. Kalau mau rubah menjadi yang statik, jadi nanti ini tinggal kita arahin aja ke yang stepnya yang tinggi. Kita statik, kemudian kita assign. Nah ini baru, kalau ini udah statik nih. Jadi di awal tuh biru gitu, nggak kelihatan ininya, nggak terlalu kelihatan. Oke, oke. Kemudian kita coba ke apa namanya? Bisa coba explore lainnya kayak displacement, ya, acceleration dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah di sini kita bisa ngambil apa namanya ASCII ya, data ASCII di sini. ASCII, kemudian kita coba load GLStat di sini. GLStat itu buat ngambil data-data kayak kinetic energy, energinya selama proses berlangsung. Kita ambil kinetic sama internal energy ya, tahan kontrol. Kita plot. Oke, kita ambil juga total energy deh. Kita plot. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada pertukaran energi. Dari energi apa namanya kinetik yang warna merah nih, ya. Ini energi kinetik, kemudian berubah menjadi energi internal. Nah, ini jadi ada internal energy ya, warna penyok itu. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini udah make sense ya hasilnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita juga bisa ngecek di workbench caranya gimana. Jadi ini kita close aja. Ya, kalau mau ngolah data di sini. Atau misalkan kita mau ngolah data di workbench juga bisa. Jadi kita buka aja langsung result di sini. Tadi kan ini kita running cuman sebentar ya, cuman kayak buat ngambil file ininya aja ya, input.k-nya aja gitu. Dan makanya tadi kita langsung stop. Jadi dia cuman bisa uh, ini kan tadi kan runningnya cuman sebentar doang kita ya, buat ngecek edit mesh-nya gitu. Tadi ya cuman sebentar doang, cuman 0,00 sekian detik doang, turun juga belum ya. Oke. Oke, sekarang kita mau masukin nilai yang tadi ya, caranya tinggal copy aja ya. Tadi ketika running kan kita di Dynaran Impact ya. Ini kan running ya. Running dari LS Run ini. Nah, ini file-filenya kesimpan di sini. Nah, ini kita taruh aja di situ. Sebenarnya langsung taruh di file, langsung running di input.k-nya Workbench juga nggak apa-apa ya. Ini coba kita buka input.k-nya Workbench-nya ada di mana. Grup open solver file directory. Jadi nanti ini disimpannya di sini ya. Ini sini, ini sama ini. Oke. Ini yang LS Dena running yang ini tadi ya, Ansys Workbench di sini. Nah, ini sebenarnya kita langsung running di sini aja, langsung boleh gitu. Jadi di sini kan ada input.k-nya. Ya, file input.k-nya boleh, cuman kadang takut apa gitu ya. Reduce input.k. Jadi kita running langsung input.k juga boleh gitu sebenarnya. Jadi open nanti buka input.k yang ada di Ansys Workbench itu boleh gitu. Nggak usah diisolasi gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita copy aja langsung dari yang ini, hasil ini, Ctrl A, Ctrl C. Ya, terus kita tabrak aja refresh nih di sini nih hasilnya ya. Kita refresh, Ctrl V. Dia hasil running ini ke sini. Ini kan tadi runningnya cuma sebentar ya. Ini kita refresh aja, refresh. Oke. Sekarang kita delete nih. Ini kan hasil yang sebentar ya, yang lama ya. Edit mesh juga edit mesh yang lama. Oke, kita coba masukin stress. Jadi kayak kita refresh gitu lah. Formation. Kita evaluate all result. Oh belum ya, ini kayaknya harus ini dulu. Keluar terus masuk lagi ya.
Oke, kita insert stress equivalent, terus insert deformation total. Lihat aja nih, ini yang lama ya, coba kita evaluate. Nah ini karena datanya tadi kita simpannya banyak ya. Oke, nih sudah masuk ya. Nah ini kita kalau untuk jadi ini lamanya cuma di awal doang ya, terus yang lainnya di sini bisa lebih cepat. Kita coba masukin edit mesh-nya. Sip. Coba kita di semuanya select all, kita cek edit mesh-nya berapa, evaluate all result. Nah ini kan cepat ya. Oke. Terus misalkan kita mau dapat ESP ya, equivalent EPS, equivalent plastic strain juga bisa. Ya caranya. Jadi sebenarnya bukan cuma data ini aja yang bisa diambil. Ada data-data lain yang bisa diambil. Caranya klik solution di sini. Kemudian di workspace, worksheet, ada data-data lain sebenarnya yang bisa diambil ya. Oke, EPS, misalkan kita ambil EPS, kita evaluate. Nah, nanti kita bisa ambil ya data equivalent plastic stress-nya gitu, seberapa gitu. Oke, sekarang kita coba cek dulu edit mesh-nya di sini. Di sini kita bisa lihat ya, kita running sampai 3 min 2 ya, 3,0 milisecond, 300 milisecond berarti ya. Nah ini kita bisa lihat bahwa edit mesh-nya itu nggak banyak, masih dalam 1 min 2 gitu ya. Jadi ini nggak ada masalah, kecil banget ya. Jadi dari segi errornya ini cukup kecil ya. Jadi edit mesh itu kan semacam ya, tadi ya, adalah time step kita masukin manual. Jadi aslinya dia time step itu kan akan di define secara berbeda ya, secara otomatis. Tapi kita tadi masukin 1 min 7, 2 min 7 ya, 2 min 7. Nah itu nanti akan dia relatif lebih cepat kalau kita masukin manual ya kan. Nanti runningnya itu relatif akan jauh lebih cepat, tapi ada hal yang dikorbankan yaitu masanya jadi unphysical ya. Masanya jadi ada masa tambahan virtual supaya runningnya itu lebih lebih cepat ya. Menggunakan fisiknya jauh lebih cepat. Nah ini kita harus memantau itu kira-kira edit mesh-nya itu berapa ya, masa tambahannya berapa, jangan sampai masa tambahannya tinggi. Kalau masa tinggi ya jadi hasilnya nggak akurat orang masa, misalkan masa wheel dan sebagainya kalau di total 5 kilo misalkan ya.
terus nanti massa tambahannya 2 kilo ya kan jadi nggak akurat ya. Jadi yang kita kita simulasikan jadi sebenarnya 7 gitu, bukan 5. Ya kalau ini kan 5,500 sekian kan nggak ada masalah, 0,002 gitu. 5,0003 menambah sekian persen sedikit aja itu nggak apa-apa ya untuk mempercepat hasil simulasi. Oke, sekarang di sini kita udah masuk, udah dapat ya data apa namanya data simulasinya. Kita mau olah data di Workbench sudah bisa ya. Jadi mau langsung running di ini juga bisa gitu di direktorinya gitu. Nah, ini udah ya, ini kita mau olah datanya, misalkan ini jadi putih misalkan ya, bikin cantik datanya seperti ini ya. Kita mau evaluate kira-kira maksimumnya di mana ya. Udah ini geser-geser ya, ini maksimumnya di sini berarti max, nilai maksimumnya ini kita 344 gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini deformasinya ya, ini deformasinya yes ya. Terus ini EPS-nya ya, jadi plastik strain deformasi permanennya ada di lokasi mana nih. Nah ini loh, deformasi permanennya ada di lokasi ini gitu ya. Nah, ini kalau dari hasil sih lumayan make sense ya. Jadi ini yang terdampak deformasi permanen ya, jadi dia penyok permanen gitu selama proses impact. Oke, mungkin seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih.